Pada tanggal 17 November tahun 2012, di sebuah desa nelayan kecil bernama Costa Azul di wilayah Chiapas, Meksiko, Jas Salvador Alvarenga memulai hari seperti hari-hari sebelumnya. Ia adalah seorang nelayan berpengalaman yang telah lama hidup berdampingan dengan laut. Bagi Alvarenga, samudra bukan sekadar tempat mencari ikan, tetapi ruang hidup yang penuh tantangan dan peluang. Pagi itu, ia bersiap melakukan perjalanan memancing hiu selama 2 hari di Samudra Pasifik. Biasanya ia pergi bersama rekan tetapnya, namun karena rekannya berhalangan, ia mengajak seorang nelayan muda bernama Ezequiel C. Erdoba yang baru berusia 22 tahun dan belum banyak pengalaman di laut lepas. Keputusan ini tampak sederhana, bahkan biasa saja, tetapi tanpa mereka sadari, perjalanan ini akan menjadi awal dari salah satu kisah bertahan hidup paling luar biasa dalam sejarah manusia. Perahu yang mereka gunakan adalah perahu serat kaca sepanjang sekitar 7 meter dengan mesin kecil di bagian belakang. Mereka membawa perlengkapan memancing, es batu untuk menyimpan hasil tangkapan, sedikit persediaan makanan, dan radio komunikasi. Laut pada awalnya tampak bersahabat. Angin sepoi-sepoi menemani perjalanan mereka menjauh dari pantai. Namun, tak lama kemudian, cuaca mulai berubah. Awan gelap menggantung di langit dan gelombang mulai meninggi. Badai besar datang tanpa ampun, menghantam perahu kecil mereka dengan kekuatan luar biasa. Selama 5 hari berturut-turut, badai itu tidak memberi mereka kesempatan untuk kembali ke daratan. Mereka sempat melihat garis pantai di kejauhan dan mencoba mengarahkan perahu kembali. Tetapi nasib berkata lain. Mesin perahu tiba-tiba mati ketika daratan sudah terlihat di cakrawala. Dalam situasi panik, Alvarenga mencoba menghubungi bantuan melalui radio. Ia mengirim panggilan darurat, berharap ada kapal yang mendengar dan datang menolong. Namun, baterai radio segera habis dan suara mereka pun lenyap di tengah luasnya samudra. Tanpa mesin, tanpa jangkar yang telah terseret ombak, perahu mereka hanya menjadi benda kecil yang hanyut mengikuti arus. Gelombang besar menyapu hampir seluruh peralatan memancing dan persediaan makanan mereka. Kotak es terlempar ke laut, peralatan navigasi hilang, dan yang tersisa hanyalah tubuh mereka. Perahu rapuh dan lautan tak berujung di segala arah. Hari-hari pertama adalah hari penuh ketakutan. Ezequiel yang masih muda dan belum terbiasa dengan situasi ekstrem, sering menangis dan berdoa. Alvarenga mencoba menenangkan rekannya, mengatakan bahwa bantuan pasti datang. Mereka masih berharap ada kapal yang lewat. Mereka mencoba mengumpulkan air hujan dengan wadah seadanya dan meminum air yang tersisa. Ketika persediaan habis, mereka mulai memakan ikan mentah yang berhasil ditangkap dengan tangan dan sisa alat pancing yang masih ada. Namun, semakin hari, harapan itu semakin tipis. Matahari membakar kulit mereka di siang hari, sementara malam membawa dingin yang menusuk tulang. Bulan demi bulan berlalu, dan tidak ada satupun kapal yang terlihat. Arus laut membawa mereka semakin jauh dari Meksiko, melintasi Samudra Pasifik yang luas dan kejam. Dalam kesendirian itu, mereka mulai mengalami kelaparan yang parah. Tubuh mereka mengurus, otot melemah, dan pikiran sering dilanda keputusasaan. Ezequiel yang lebih muda dan kurang berpengalaman mulai kehilangan semangat hidup. Ia menolak makan ikan mentah dan burung laut yang kadang berhasil mereka tangkap. Ia tidak kuat melihat darah dan tidak sanggup memaksa dirinya bertahan dengan cara itu. Pada akhirnya, tubuhnya tidak lagi sanggup melawan kelaparan dan penyakit. Di tengah laut luas, Ezequiel C. Erdoba meninggal dunia, meninggalkan Alvarenga sendirian di atas perahu kecil yang hanyut tanpa tujuan.
Kematian Ezekiel adalah pukulan mental yang sangat berat bagi Alvarenga. Ia kini benar-benar sendirian, tanpa teman berbicara, tanpa kepastian akan masa depan. Ia sempat berpikir untuk menyerah, membiarkan tubuhnya tenggelam ke laut, dan mengakhiri penderitaan. Namun, di tengah keputusasaan itu, ia teringat keluarganya di El Salvador. Ia teringat bahwa hidupnya belum selesai. Ia menolak mati begitu saja. Ia memutuskan untuk bertahan, tidak peduli seberapa kecil peluangnya. Dalam kesendirian yang sunyi, Alvarenga mulai membangun rutinitas. Ia memperhatikan pergerakan matahari dan bulan untuk menghitung waktu. Ia memancing ikan dengan tangan kosong, menangkap burung laut saat mereka hinggap di perahu, dan bahkan menangkap penyu yang berenang mendekat. Untuk bertahan dari dehidrasi, ia meminum air hujan setiap kali turun hujan. Ketika tidak ada hujan, ia meminum darah penyu yang ia tangkap. Daging penyu, ikan, dan burung ia makan mentah karena tidak ada api untuk memasak. Tubuhnya perlahan beradaptasi dengan makanan mentah dan kondisi ekstrem. Meski berat, ia terus melawan rasa takut dan kesepian. Ia berbicara dengan dirinya sendiri, mengingat kenangan masa lalu, dan berdoa agar suatu hari perahunya mencapai daratan. Hari demi hari berubah menjadi bulan, dan bulan berubah menjadi lebih dari setahun. Alvarenga telah menghabiskan ratusan hari di tengah samudera tanpa arah. Tubuhnya dipenuhi luka akibat paparan matahari dan garam laut. Rambut dan janggutnya panjang, kulitnya menggelap, dan berat badannya turun drastis. Namun, di balik fisik yang rapuh, mentalnya justru mengeras. Ia menjadi contoh nyata bahwa manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk bertahan hidup ketika harapan dijadikan pegangan terakhir. Pada tanggal 30 Januari tahun 2014, setelah sekitar 438 hari, Tarum Bangaming di Lot, perahunya akhirnya menabrak daratan. Ia terdampar di sebuah pulau kecil bernama Eben Atoll di Kepulauan Marshall, lebih dari 10.000 kilometer dari titik keberangkatannya di Meksiko. Penduduk setempat terkejut melihat seorang pria kurus kering, berambut panjang, dan hampir tidak bisa berdiri. Mereka memberinya air dan makanan, lalu memanggil pihak berwenang. Saat ditemukan, Alvarenga menderita anemia, tekanan darah rendah, dan kondisi tubuh yang sangat lemah. Namun, secara ajaib, ia masih hidup dan sadar. Kisah Alvarenga sempat diragukan oleh banyak orang karena terdengar mustahil. Bagaimana mungkin seseorang bisa bertahan lebih dari setahun di laut terbuka dengan perahu kecil tanpa mesin? Namun, penyelidikan menunjukkan bahwa ceritanya sesuai dengan arus laut dan kondisi yang mungkin terjadi. Pengalamannya sebagai nelayan, kemampuannya menangkap ikan dan hewan laut, serta mental baja yang menolak menyerah menjadi kunci utama kelangsungan hidupnya. Kisah ini kemudian didokumentasikan dalam buku berjudul 438 Days, karya Jonathan Franklin, yang mengungkap secara detail perjuangan manusia melawan alam dan keputusasaan. Setelah melalui perawatan, Alvarenga akhirnya dipulangkan ke El Salvador untuk bertemu kembali dengan keluarganya. Pertemuan itu penuh air mata dan haru. Mereka sempat mengira ia telah meninggal dunia. Bagi Alvarenga, pulang ke rumah bukan hanya tentang kembali ke tanah kelahiran, tetapi tentang membuktikan bahwa harapan bisa bertahan bahkan di tempat paling mustahil sekalipun. Ia menjadi simbol kekuatan manusia untuk bertahan hidup, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Kisah Jose Salvador Alvarenga mengajarkan bahwa batas kemampuan manusia seringkali jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Dalam kondisi paling ekstrem, ketika makanan tidak ada, ketika teman pergi untuk selamanya, dan ketika lautan tak berujung mengelilingi kita, satu hal yang bisa menjaga hidup tetap menyala adalah tekad. Tekad untuk hidup, tekad untuk pulang, dan tekad untuk tidak menyerah.
Ia membuktikan bahwa manusia tidak hanya bertahan karena tubuhnya, tetapi karena pikirannya menolak untuk mati lebih dulu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin tidak terombang-ambing di tengah samudra, tetapi kita sering terjebak dalam badai masalah. Ada badai ekonomi, badai keluarga, badai kegagalan, dan badai kesepian. Banyak orang menyerah sebelum benar-benar mencoba bertahan. Kisah Alvarenga adalah pengingat bahwa selama kita masih bernapas, selama kita masih punya satu alasan untuk hidup, kita masih bisa berjuang. Setiap hari yang ia lewati di laut adalah bukti bahwa manusia bisa hidup lebih lama dari rasa takutnya. Ia juga mengajarkan tentang pentingnya keterampilan dan pengalaman. Pengetahuannya sebagai nelayan menyelamatkan nyawanya. Ia tahu bagaimana menangkap ikan, bagaimana memanfaatkan apa yang ada, dan bagaimana membaca alam. Dalam hidup, keterampilan adalah senjata, ilmu adalah bekal, dan mental yang kuat adalah perahu yang menjaga kita tetap mengapung di tengah badai. Kisah ini bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang makna hidup itu sendiri. Ketika segalanya hilang, yang tersisa hanyalah kehendak untuk hidup. Dan kehendak itulah yang membedakan antara mereka yang tenggelam dan mereka yang sampai ke daratan. Jas Salvador Alvarenga mengubah perahu kecil yang rapuh menjadi simbol harapan, dan samudra luas menjadi saksi betapa kuatnya tekad manusia. Dari perjalanan panjangnya, kita belajar bahwa keputusasaan adalah musuh terbesar, dan harapan adalah sekutu terkuat. Jika seorang pria bisa bertahan 438 hari di tengah laut tanpa arah, maka kita pun bisa bertahan menghadapi masalah hidup kita. Seberat apapun itu, selama kita tidak menyerah, selalu ada kemungkinan bahwa suatu hari kita akan melihat daratan di kejauhan. Seperti yang dialami Alvarenga setelah lebih dari setahun terembang-ambing di lautan luas. Jangan lupa share, like, dan subscribe ya jika kamu ingin menonton video lainnya.